Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Saputra, NIT 23092573. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana sih sayap menghasilkan gaya angkat atau lift. Sayap pesawat menghasilkan gaya angkat melalui perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah sayap. Proses ini melibatkan prinsip-prinsip aerodinamika yang kompleks, yang sebagian besar dapat dijelaskan menggunakan hukum Bernoulli dan hukum Newton. Berikut ini adalah penjelasan panjang tentang bagaimana sih sayap menghasilkan gaya angkat. Yang pertama, bentuk sayap dan aliran udara. Sayap pesawat biasanya memiliki bentuk airfoil, yaitu bentuk yang lebih ramping di bagian atas dan lebih datar di bagian bawah. Bentuk ini memainkan peran penting dalam menciptakan perbedaan tekanan yang diperlukan untuk menghasilkan gaya angkat. Ketika pesawat bergerak melalui udara, aliran udara dibagi menjadi dua. Satu bagian melewati bagian atas, dan satu bagian melewati bagian bawah sayap. Karena bentuk sayap melengkung di bagian atas, udara yang melewati bagian atas harus bergerak lebih cepat dibandingkan dengan udara yang melewati bagian bawah. Yang kedua, prinsip Bernoulli. Salah satu prinsip utama yang menjelaskan bagaimana gaya angkat dihasilkan adalah prinsip Bernoulli, yang menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang tidak terkompresi, tekanan akan lebih rendah di area yang memiliki kecepatan aliran udara yang lebih tinggi. Perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah sayap menghasilkan gaya angkat. Tekanan yang lebih tinggi di bawah sayap mendorong sayap ke atas, menciptakan gaya angkat yang cukup untuk mengangkat pesawat. Yang ketiga, hukum Newton. Selain prinsip Bernoulli, gaya angkat juga dapat dijelaskan dengan menggunakan hukum Newton tentang aksi dan reaksi. Ketika sayap pesawat bergerak melalui udara, sayap mempengaruhi aliran udara di sekitarnya. Udara dipaksa untuk mengalir ke bawah oleh sayap, dan sebagai akibatnya, menurut hukum aksi reaksi Newton, akan ada gaya angkat yang bekerja ke arah yang berlawanan, yaitu ke atas. Yang keempat, angle of attack atau sudut serang. Sudut serang adalah sudut antara garis horizontal atau garis yang sejajar dengan arah aliran udara dan garis chord sayap atau garis lurus yang menghubungkan ujung depan dan belakang sayap. Sudut serang lebih besar dapat meningkatkan gaya angkat, tetapi hanya sampai suatu titik tertentu. Yang kelima, viskositas dan aliran laminar phase turbulent. Aliran udara yang lebih halus disebut laminar, sementara aliran udara yang lebih kacau disebut turbulent. Pada kecepatan rendah dan sudut serang kecil, aliran udara di sekitar sayap cenderung lebih laminar. Namun, pada sudut serang yang lebih besar atau kecepatannya lebih tinggi, aliran udara cenderung berubah menjadi turbulent, yang dapat mempengaruhi efisiensi gaya angkat. Yang keenam, gaya angkat dan kecepatan. Kecepatan pesawat juga berperan penting dalam menghasilkan gaya angkat. Gaya angkat berbanding lurus dengan kecepatan aliran udara yang melewati sayap. Semakin cepat pesawat bergerak, semakin besar gaya angkat yang dihasilkan. Oleh karena itu, pesawat yang terbang dengan kecepatan tinggi dapat menghasilkan lebih banyak gaya angkat. Yang ketujuh, pengaruh lingkungan. Faktor-faktor lain seperti kepadatan udara atau yang dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan ketinggian juga mempengaruhi gaya angkat. Udara yang lebih padat, misalnya di permukaan laut, memberikan lebih banyak dukungan bagi sayap dalam menghasilkan gaya angkat dibanding dengan udara yang lebih tipis atau seperti di ketinggian yang lebih tinggi. Yang kedelapan, vortex dan efek ujung sayap. Ketika udara mengalir di sekitar sayap, di ujung sayap terjadi perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah sayap menciptakan vortex atau pusaran udara. Vortex ini berputar dapat mengurangi efisiensi gaya angkat. Oleh karena itu, desain sayap pesawat seringkali memperhatikan bentuk ujung sayap seperti winglet untuk mengurangi vortex dan meningkatkan efisiensi aerodinamis. Nah, dari kesimpulannya semua ini,
Secara keseluruhan, gaya angkat dihasilkan oleh kombinasi dari prinsip Bernoulli atau perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah sayap, hukum Newton atau reaksi udara terhadap sayap, dan faktor-faktor desain lainnya seperti sudut serang dan bentuk sayap. Perbedaan tekanan antara bagian atas dan ban sayap yang disebabkan oleh perbedaan kecepatan aliran udara adalah faktor utama dalam menghasilkan gaya angkat yang memungkinkan pesawat atau burung terbang.